Mau hidup sehat, dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, mungkin kita merasa bisa mengendalikan segalanya dalam hidup ini. Tapi ada satu titik yang bisa melumpuhkan manusia terkuat sekalipun. Apa itu? Sebuah kehilangan. Ada luka yang tidak kasat mata, tidak meneteskan darah, tapi ia menggerogoti pertahanan tubuh kita secara diam-diam. Luka itu bernama kesedihan mendalam. Itulah realita pahit narasumber kita hari ini. Ditinggal oleh dua orang tercinta sekaligus membuat seakan dunianya runtuh. Duka itu membuatnya kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Pola hidupnya hancur. Stres menekan jiwanya dan tanpa disadari, kondisi itu menghantam fisiknya dengan fatal. Angka gulanya darahnya melonjak drastis. Pemirsa, stres dan duka itu bukan hanya urusan pikiran. Saat jiwa kita hancur, tubuh kita menanggung beban yang sama beratnya. Kita sering menganggap fase duka ini akan berlalu dengan sendirinya. Tapi kita lupa organ tubuh kita mencatat setiap kepedihan itu. Kehilangan orang yang kita cintai memang takdir yang tak bisa kita tolak. Tapi kehilangan kesehatan kita masih bisa kita cegah. Mari berdamai dengan keadaan dan peluk kembali diri Anda. Jangan tunggu angka medis itu menghukum tubuh kita. Mari mulai hidup sehat bersama Go Healthy. Silakan dilanjutkan, Tommy Cokro. Ya, waktunya Go Healthy dan juga terima kasih tadi rekan saya Boy Noya. Dan apa yang disampaikan tadi menjadi pesan mendalam untuk kita semua bahwa mengelola stres sangat perlu agar tidak menjadi penyakit. Dan hari ini bersama kita seperti biasa ada praktisi kesehatan, ada Mas Boyke, ada Mbak Preti dan juga narasumber yang sudah hadir dan mau cerita masalah kesehatannya agar dapat solusi sekarang. Tapi sebelum itu, yuk kita saksikan Info Sehat. Selalu kita mulai dengan info sehat dan kali ini adalah vertigo, tanda awal gangguan aliran darah ke otak. Mas Boyke, apa sebenarnya kalau vertigo itu tanda awal gangguan aliran darah ke otak? Pemirsa, pusing itu bisa kita bedakan pusing yang biasa ya. Nah, vertigo ini adalah pusing yang muter. Ya, bangun aja seakan-akan semua benda-benda ini ya berputar. Itu yang namanya vertigo. Ada lagi ya, pusing sebelah kadang-kadang disertai denyut. Nah, itu namanya migrain. Nah, kita sekarang bahas mengenai vertigo. Vertigo ini dapat disebabkan karena tersumbatnya aliran darah. Aliran darah yang mana? Aliran darah yang ke batang otak ya ataupun ke otak kecil. Kalau itu terjadi kekurangan oksigen, nutrisi di situ, maka yang terganggu adalah ganggu otak kecil kita ya, dan satu lagi juga adalah batang otak. Dan itulah yang mengakibatkan vertigo. Pada kondisi apa saja sih sebenarnya terjadi hal ini? Pertama, pada kondisi hipertensi. Kemudian yang kedua, diabetes. Yang ketiga, dislipidemia. Artinya kolesterolnya tinggi. Semuanya itu patofisiologinya sama. Penyumbatan aliran darah. Ya. Nah, kalau ini dibiarkan, ini makin lama akan makin parah. Jadi jangan main-main. Ya. Akan terjadi apa? Yang kita takutkan,
seringkali hal itu menjadi tanda-tanda awal dari stroke. Apalagi kalau vertigo itu disertai perasaan mual dan muntah. Disertai dengan mata yang semakin rabun, mau sebelah atau kedua-duanya. Disertai dengan kadang-kadang telinga berdenging. Nah itu juga harus hati-hati. Cegah diabetes, hipertensi, dan dislipidemia. Oke? Baik, terima kasih informasinya Mas Boyke, dan seperti biasa tentu hari ini ada narasumber yang sudah siap untuk menceritakan apa saja kondisi kesehatannya dan perlu sekali solusi dari episode kali ini. Selamat datang Bu Maria. Makasih. Oke Bu Maria, bagaimana keadaannya saat ini? Puji Tuhan baik tapi sedikit pusing aja. Sedikit pusing, nah iya. pas banget tadi info saya Iya. juga bilang ya kalau merasa pusing harus dicegah juga, harus Iya. dicek juga ya, Iya. jangan sampai terlambat. Tapi sebelumnya Bu, silakan Ibu bisa menyapa dulu siapapun Oke. juga kerabat Iya. atau misalnya ada sahabat-sahabat, tentunya mengapa Ibu hadir di sini. Silakan Iya. Bu. Halo anak mama, Meti dan Marcel. Mama di sini dengan praktisi kesehatan ya anakku ya. Doain mama sehat lagi ya. Mama bisa mendampingi kalian sampai kalian punya anak ya. Mama sehat terus panjang umur ya dikasih Tuhan ya anakku ya. Doain mama ya di sini ya sayang ya. Buat Teteh Yuli, besok aku baru masuk kerja ya Teteh. Makasih ya udah kasih izin aku nih buat syuting ya. Oke, baik. Ya, menonton semua mendoakan Ibu Maria di sini, dan juga seperti saya informasikan tadi ya Bu, sempat membaca sedikit ternyata memang memiliki masalah kesehatan baik itu jantung, ya stroke, juga batu ginjal, masalah di mata, diabetes dan sampai hipertensi. Nah, saat ini sekarang apa sih yang Ibu keluhkan? Ya saya itu memang asam lambung saya tinggi ya. Jadi saya tuh harus kontrol makanan sama gula saya yang masih termasuk tinggi. Jadi saya di sini juga sekarang saya berusaha untuk selalu ke rumah sakit berobat aktif gitu loh ya kan, nggak kayak dulu saya jarang-jarang ke rumah sakit semenjak suami saya meninggal. Jadi saya tuh pengen gitu kan saya dikasih kesehatan yang prima. Ya saya ke dokter, saya berdoa ya kan untuk mendampingin anak-anak saya, itu tujuan hidup saya. Dari riwayat penyakit yang tadi sudah disebutkan oleh Mas Tommy, dari pembengkakan jantung, stroke, diabetes, kolesterol tinggi, gangguan di mata, lalu pusing keliengan, yang paling pertama kali ketahuan. Paling pertama ketahuan itu saya itu batu ginjal. Pembengkakan jantungnya? Pembengkakan jantung saya ketika saya melahirkan anak saya yang Berarti kedua. itu yang pertama kali ketahuan ya? Udah gitu kok tiba-tiba kok ini kenapa ya, kok nyesek. Nyesek banget gitu. Bengkak-bengkak ada? Nggak ada. Bengkak Tuh. di tangan, kaki? Baru melahirkan memang masih bengkak-bengkak ya. Oke. Gitu. Terus kok mama sesek ya gitu kan ya, jantung mama bek-bekan gitu. Habis itu saya dimasukin lagi ke ruangan, dikasih oksigen gitu loh. Dirawat selama berapa hari Bu totalnya? Saya dirawat itu 5 hari. 5 hari kala itu. Sempat masuk ICU? Belum Masuk ICU, saya pulang. Habis itu saya pulang ke rumah, terus nggak taunya berapa hari kok, ini kok mama kok tambah sesek ya, gitu kan. Saya kan nyusuin ya kan, tapi kok sembari ngap-ngapan gitu kan, kayak ikan mas koki itu saya mulut saya kan. Habis itu ya udah gitu, ya udah mak kita ke rumah sakit. Setelah itu diketahui bahwa ada kelainan pada apanya, pada jantungnya. Katup jantung, Pada saya katup tinggal jantung. 50%. Oke. Nah setelah permasalahan jantung bengkak itu baru timbul batu ginjal di usia 41 tahun, Iya. betul ya Bu ya? Oke. Di seluruh ginjal saya itu ada batu gitu loh. Batu semua? Batu semua kata dokter Amrizal waktu itu. Akhirnya dioperasi? Akhirnya operasi PCNL. Tadi kan Ibu menyebut kata almarhum suami ya, berarti suami ini udah berpulang ya Bu ya? Iya, 5 tahun, bulan tanggal 11 Desember 2020. Satu hari yang sama, jam 3 malam suami saya, jam 3 sore mama saya tercinta. Karena COVID-19. Kadang-kadang ya stres yang berkepanjangan juga mengakibatkan penyempitan daripada pembuluh darah. Iya. Ya, kalau saya baca Ibu kan mengalami stres yang cukup tinggi pada saat itu Bu ya. Depresi ya. Memang sampai sekarang saya tuh masih menangis dokter, ingat kebaikannya. Berarti kita rangkum ya Bu ya, berarti setelah almarhum suami berpulang gitu ya, berarti Ibu mulai ada diabetes, gula darah sampai 400, terus gak lama kena serangan stroke, betul ya Bu ya? Iya. Ada stroke ini sumbatan atau pecah pembuluh darah? Ini katanya saya sekarang Sumbatan. itu minum pengencer darah.
Oke, berarti ibu tuh struknya struk sumbatan ya, nyumbat di iya, di bagian kepala otak belakang, iya. akhirnya kelingan terus. Iya. Oke, waktunya kita sekarang lihat data-data ya, riwayat Ibu. Silakan Mbak Preti, kalau kita lihat Ya, di sini. kita lihat ya hasil cek tensinya masih ada di angka 136/93. Bu, ini tensinya belum optimal. Kita pengennya di angka 120/80. Ibu perlu waspada, kalau misalnya tensi ibu kerap tinggi, nanti jantung ibu semakin bengkak, katup jantung pun akan semakin bermasalah. Asam uratnya pun tinggi nih Bu, karena pada perempuan sebaiknya ada di bawah 6. Nah sekarang pengaruhnya kalau asam urat ibu tetap tinggi dan tidak terkendali, nanti batu ginjalnya bisa berulang. Waspada ya Bu ya. Lalu gula darah sewaktunya ini ada di angka 186 ya. Kalau misalnya dibilang apakah sudah baik, belum optimal. Kita pengennya kalau bisa di bawah 140 nih Bu. Walaupun memang sudah terkendali, tapi ada kemungkinan nanti kalau habis makan takutnya melonjak tinggi lagi Bu. Iya benar. Nah, oleh sebab itu karena angka-angkanya masih belum dalam batas yang optimal, Ibu harus melakukan upaya tambahan ya, agar Ibu bisa tetap sehat, agar Ibu bisa menua, menemani Marcel dan Matthew. Amin, ya. Kan pengen lihat cucu ya Bu Ya, ya? benar. Nah, yang harus kita lakukan jadi apa? Tetap pemirsa, pola hidup sehat. Tetap check up ke dokter, tetap minum obat dokter, tapi tambahkan teknologi deh. Namanya teknologi laser. Kenapa mesti teknologi laser? Karena teknologi ini pertama, dia memang dikhususkan untuk mengatasi pengentalan darah dan kekakuan pembuluh darah yang ada pada Ibu Maria. Hipertensi, gulanya sampai setinggi itu, asam uratnya sampai setinggi itu. Sehingga ketika teknologi laser ini dinyalakan, seperti yang dipakai oleh Mas Tommy itu lihat ya, maka gumpalan darah penyebab pengentalan darah tadi ya, itu akan diuraikan. Sehingga apa? Sehingga aliran darah menjadi lancar. Makanya tadi yang namanya vertigo, yang namanya nyeri-nyeri itu insya Allah akan hilang. Ya. Kemudian juga tensinya akan turun. Kenapa? Karena pembuluh darahnya menjadi lentur ya. Jadi pemirsa kita lihat teknologi laser ini ya, mengapa bisa membuat lentur pembuluh darah? Karena kita tahu semakin tua nitrik oksidnya semakin berkurang. Padahal nitrik oksida itu bertanggung jawab pada elastisitas pembuluh darah. Jadi ketika teknologi laser itu diperbantukan untuk mengatasi kekakuan pembuluh darah, maka jantung pun akan kembali berdenyut dengan baik ya. Pembuluh darahnya juga menjadi elastis karena fungsi nitrik oksidnya juga diperbaiki. Aliran darah ke kepala juga diperbaiki, aliran darah ke ginjal juga diperbaiki. Jadi pemirsa, bagi mereka-mereka yang memang sudah ada hipertensi atau memasuki usia menopause atau menderita gula darah, jangan sampai nunggu dulu komplikasi. Vertigo yang dialami Bu Maria ini komplikasi, stroke yang dialami ini komplikasi, tergantung di mana nyumbatnya. Ya, kita coba, kita cegah, kita lengkapi pola hidup kita dengan menggunakan teknologi laser. Oke? Teknologi laser yang sudah dijelaskan oleh Mas Boyke yang digunakan pada pergelangan tangan sebelah kiri, ini ada ekstensi yang bisa dimasukkan ke dalam rongga hidung yang bernama intranasal. Nah ini bisa membantu keluhan yang Ibu Maria rasakan, yaitu kerap merasakan keliengan. Bu Maria ini merasakan keliengan karena ada sumbatan. Nah, dengan menggunakan intranasal secara rutin, ini bisa bermanfaat untuk mencegah terjadinya serangan stroke yang berulang, khususnya untuk Bu Maria. Mencegah terjadi kepikunan, membantu mengatasi berbagai gejala seperti vertigo yang Ibu rasakan ya, keliengan, sakit kepala, migrain maupun sinusitis. Tambahan lebih jauhnya lagi, tadi saya baca di riwayat Ibu kan sudah punya gangguan penglihatan tuh. Nah itu terjadi karena kerusakan pembuluh darah di mata. Nah ini juga bisa dibantu dengan penggunaan intranasal. Dan untuk pemirsa juga sama, lebih baik mencegah daripada mengobati. Jangan tunggu ada masalah kesehatan, dari sedini mungkin terapkan pola hidup sehat dan pakai teknologi lasernya sekarang juga. Dan pemirsa yang mendengarkan kami tentu segera take action. Aku laser ini dipakai setiap hari sebagai pencegahan. Karena tentu tidak mau sakit dan juga ingin merasakan agar terus bugar dan sehat. Dan Aku Laser adalah pilihan yang tepat untuk kesehatan
pemirsa dan juga keluarga sebagai upaya untuk mencegah dan mengendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol, dan asam urat yang tinggi. Penggunaan rutin bisa cegah serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan komplikasi lainnya. Pemesanan Aku Laser hanya di GoGo Mall melalui nomor yang muncul di layar televisi, atau Anda bisa langsung kunjungi cafe showroom GoGo Mall. Lokasinya ada di Alam Sutra, Kota Tangerang, dan customer relation kami akan memberikan pendampingan eksklusif selama 30 hari untuk meningkatkan kesehatan Anda, dan ini hanya ada di GoGo Mall. Saya ulang ya, hanya ada di GoGo Mall, tidak ada di tempat lain. Jadi GoGo Mall tidak membuka cabang dimanapun juga dan tidak melakukan kunjungan langsung ke konsumen. Jadi harap waspada terhadap promo-promo yang mengatasnamakan GoGo Mall. Segera gunakan Aku Laser, atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Hadir 5 menit setiap jam, setiap hari. Hadirkan peristiwa terbaru yang Anda perlu tahu. Saya Jose Nicole siap membawa intisari informasi terkini dalam Headline News. Metro Pagi Prime Time, setiap hari live jam 5 pagi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Kembali lagi di Go Healthy, tentu di sini tempatnya untuk mencari solusi, terutama solusi kesehatan. Nah, tadi kalau kita mulai dengan info sehat dan sekarang waktunya untuk solusi sehat. Nah, apa solusi sehat di episode kali ini? Yaitu tips cegah luka diabetes. Lengkapnya ada Mbak Preti. Silakan Mbak Preti. Baik Mas Tommy, jadi luka diabetes ini merupakan salah satu jenis komplikasi yang sering dialami oleh pasien diabetes. Nah, perlu waspada karena luka diabetes yang tidak diatasi dengan tepat ini dapat berujung ke gangren dan bahkan beresiko untuk diamputasi. Kenapa sih pasien diabetes ini kerap mengalami luka diabetes? Karena pada pasien diabetes terjadi gangguan aliran darah yang dapat merusak saraf-saraf di bagian kaki sehingga terjadi sebuah kondisi yang disebut dengan neuropati diabetes. Oleh sebab itu penting untuk pasien diabetes melakukan tips berikut ini agar tercegah dari luka diabetes. Yang pertama adalah melakukan pemeriksaan kaki secara menyeluruh dengan menggunakan cermin sehari 2 kali pada pagi dan juga malam hari. Pastikan untuk memeriksa kaki secara menyeluruh, jadi sampai ke telapak kaki maupun sela-sela jari kaki. Apabila ada kemerahan segera diatasi, jangan tunggu sampai timbul luka. Lalu yang kedua adalah gunakan pelembab khusus untuk pasien diabetes yang tidak mengandung pewangi buatan maupun tidak mengandung alkohol. Lalu yang terakhir adalah potong kuku secara berkala. Jangan sampai tunggu kuku panjang baru dipotong karena kuku yang panjang ini bisa dapat melukai jaringan di sekitarnya. Dan yang terakhir, yang paling penting adalah jaga kadar gula darah tetap stabil. Caranya adalah dengan menerapkan pola hidup sehat, berobat secara rutin, dan Anda bisa menggunakan teknologi laser dari sekarang. Terima kasih infonya Mbak Preti. Nah, Ibu Maria tentu harus waspada terutama terkait luka tadi ya, luka diabetes. Nah, tapi kalau saya lihat nih ada masalah juga ya untuk luka di kaki Ibu ya. Boleh cerita Bu? Ya, sebenarnya saya tuh dari dari penyakit diabetes nggak ada luka ya yang sampai segininya. Itu karena di rumah itu kan anak saya itu dikasih pacarnya ulang tahun, dia pengen anjing. Tapi kalau dia pas saya pulang tuh anjing tuh langsung seneng banget kan gitu kan, panggil mama gitu kan, sembari gini-gini kan kena ke dengkul saya. Udah gitu kena dengkul saya udah biasa sih, udah korengan kan. Gak taunya pas itu malah kelupas gitu loh, ya kan. Kira-kira kenapa lukanya itu sulit sembuh? Ya karena gula saya tinggi. Nah itu ya. Jadi pemirsa,
Sebenarnya kita banyak belajar ya dari Ibu Maria ini. Kita tahu beliau memasuki usia menopause ya. Dan sekali lagi pemirsa, saya ingatkan bahwa semakin menua itu darah kita semakin kental, pembuluh darah kita semakin kaku. Apalagi kalau hidupnya, mohon maaf ya, makan nggak diatur, segala macam dimakan, tidur kurang, nggak mau olahraga, stres, itu semua akan memperberat pengentalan darah. Solusinya gimana? Ya perbaiki pola hidup sehat dan bantu dengan teknologi. Teknologi untuk darah dan pembuluh darah, yaitu teknologi laser. Kenapa mesti teknologi laser? Emang bisa bantu buat gula darahnya yang tinggi, buat asam uratnya di Ibu Maria yang tinggi? Bisa. Kenapa? Nih ceritanya. Jadi ketika teknologi laser ini dinyalakan, ya, dia itu akan mengubah kekentalan darah yang disebabkan oleh apa? Oleh gula yang tinggi, oleh asam urat yang tinggi, oleh kolesterol yang tinggi di dalam mitokondria bagian dari inti sel, ya, itu menjadi energi nih ya. Ini dapur energinya di dalam inti sel ya. Nah, ketika gula itu diubah menjadi energi, apa yang terjadi? Yang terjadi darahnya menjadi lancar alirannya. Karena apa? Kekentalannya menjadi berkurang. Dan ibunya menjadi lebih bertenaga. Nah, itulah kerja utama daripada si teknologi laser ini dalam mencegah kekentalan darah. Selain membuat yang namanya trombus pecah, aliran darah lancar, tapi juga mengubahnya menjadi energi. Sehingga nanti Bu, kalau sudah pakai teknologi laser, tenaga Ibu akan kembali. Dan pemirsa, jangan nunggu, mohon maaf ya Bu, nunggu seperti Ibu Maria. Mulai tunggu sebagai pencegahan. Oh ya, saya ini mau masuki usia menopause. Oh ya, perlindungan jantung terhadap dia. Apalagi saya sudah mulai kolesterolnya kok mulai tinggi ya. Gunakan teknologi laser untuk melengkapi hidup sehat Anda. Nah, terima kasih Mas Boyke, Bu Maria. Tadi kan sudah dijelaskan ya apa saja oleh Mas Boyke dan juga Mbak Preti. Dan terutama dari Bu Maria sendiri, apa saja sih yang Ibu sudah lakukan. Ternyata nih memang Ibu pikir sebagai penyebab dari penyakit-penyakit yang Ibu alami. Iya. Pertama memang saya nggak kontrol makan, kan. Kedua gitu kan ya, saya kalau misalnya ketahuan penyakit saya terlalu dipikirin gimana banget ya kan. Nah itu loh, jadi saya pengen hati saya tuh selalu gembira. Ketemu dengan orang-orang yang baik ya kan. Saya jauhin dari teman-teman yang selama ini kan teman saya banyak yang toksit ya. Jauhkan saya dari orang jahat yang nipu-nipu saya apa segala macam gitu aja. Yang pasti pola hidupnya Bu ya, benar. dengan hati yang lebih positif, gembira, pola hidup sehat nih termasuk pola tidur, pola makan, dan terakhir terus rutin kontrol. Ada satu lagi yang Ibu mau sebutkan tadi yang perlu dilakukan, tadi Mas Boyke sudah sebutkan, yaitu teknologi laser. Teknologi laser. Ini untuk membantu masalah kesehatan juga, terutama untuk ibu yang sudah masuk di umur-umur menopause. Memasuki menopause. Iya, betul sekali. Kebetulan kan pada Bu Maria ini komplikasinya sudah kena nih tiga-tiganya. Jantung sudah bengkak, stroke juga udah pernah kena, batu ginjal juga udah kena. Jadi jangan sampai komplikasi lain juga dialami oleh Bu Maria. Kan pengennya sehat ya sampai usia lanjut. Nah, oleh sebab itu sudah saatnya nih Bu Maria pakai teknologi laser secara rutin. Digunakan sehari 2 kali karena mengikuti siklus alami tubuh kita. Jadi kalau dipakai pada pagi hari nanti tubuh menghasilkan hormon serotonin. Hormon ini akan membantu menjaga kestabilan mood. Mungkin Bu Maria sering merasakan sedih yang mendalam dan juga merasakan kegelisahan, lalu mood yang tidak stabil. Ini bisa dibantu terutama pada teknologi laser ini ada sinar kuning yang bersifat juga sebagai happy light. Nanti hatinya jadi lebih tenang Bu. Bawaannya sehari-hari jadi lebih enak, moodnya lebih stabil, produktivitas dari Bu Maria juga bisa meningkat. Tapi ketika dipakai di malam hari nantinya tubuh menghasilkan hormon melatonin dalam jumlah yang cukup. Nah hormon ini akan membuat ibu tidur dengan lebih nyenyak, lebih dalam dan mencapai fase deep sleep. Jadi fase deep sleep ini sangat dibutuhkan karena pada saat kita tertidur lelap, tubuh bisa melakukan metabolisme dengan lebih baik. Jadi berat badan juga bisa jadi lebih stabil Bu. Gula darah, kolesterol, asam urat, tensi itu ikutan turun. Pengaturan hormon juga menjadi lebih optimal. Pertumbuhan jaringan-jaringan juga bisa terjadi. Jadi sel-sel yang sudah rusak ini bisa digantikan dengan sel-sel baru yang masih sehat. Nah,
Ditambah lagi penggunaan teknologi laser ini juga dapat mengaktifkan titik akupuntur yang berhubungan dengan kesehatan jantung dan paru-paru. Kebetulan karena memang Ibu Maria punya masalah di jantung yang bengkak dan juga gangguan katup jantung, nah penggunaan teknologi laser ini dapat membantu karena dengan titik akupuntur yang aktif yang berhubungan dengan jantung dan paru-paru, pompa jantung ini jadi lebih efisien, lebih teratur dan nantinya bisa ngebantu buat tensinya lebih stabil juga. Jadi sudah saatnya Bu Maria dan pemirsa, yuk take action sekarang juga pakai teknologi laser karena kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup Anda. Baik, siap menggunakan teknologi laser, Bu? Siap. Siap, Mas Tommy. Siap, semangat untuk lebih sehat? Amin. Melihat anak dan cucu? Ya, melihat anak-anak dan cucu. Itu yang paling penting ya? Saya paling penting. Oke, baik, tepuk tangan dong untuk Ibu Maria. Baik, terima kasih Bu Maria yang telah hadir hari ini memberikan inspirasi dan juga berani juga menceritakan riwayat kesehatannya dan mudah-mudahan menjadi inspirasi buat keluarga dan kerabat Ibu ya. Dan juga terima kasih kepada Mas Boyke dan Mbak Preti yang telah memberikan banyak informasi di episode kali ini. Ya, pemirsa, cerita hari ini menjadi pelajaran. Pola hidup sehat itu harus dilakukan agar tetap sehat sampai kapanpun. Segera gunakan Aku Laser dari Gogomol karena pelayanan Gogomol berskala internasional. Telah tersertifikasi ISO 9001, mendapatkan penghargaan Super Brand sebagai wujud kepercayaan konsumen di Indonesia terhadap Gogomol yang sudah hadir selama lebih dari 10 tahun. Pemesanan Aku Laser hanya di Gogomol melalui nomor yang muncul di layar televisi Anda atau Anda bisa langsung kunjungi Cafe Showroom Gogomol, lokasinya di Alam Sutra, Kota Tangerang. Customer relation kami memberikan pendampingan eksklusif selama 30 hari untuk meningkatkan kesehatan Anda dan ini hanya ada di Gogomol. Saya ulang ya, hanya ada di Gogomol, tidak ada di lokasi lain. Jadi Gogomol tidak membuka cabang dimanapun dan juga tidak melakukan kunjungan langsung ke konsumen. Jadi harap waspada terhadap promo-promo yang mengatasnamakan Gogomol. Segera gunakan Aku Laser, atasi masalah kesehatannya dan cegah komplikasinya sekarang juga. Jadi terima kasih telah menyaksikan Go Healthy pada episode kali ini dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Salam sehat. Go Healthy mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.